Sobat Bincang Energi, kembali lagi di Bincang Energi Muda yang ke-9 ya. Kita akan membicarakan mengenai green jobs. Kita sudah mengundang salah satu narasumber yang memang bergerak di bidang green jobs ya. Dan ini juga perusahaannya sudah sangat terkenal, yaitu Sun Energy. Sun Energy itu bergerak di bidang renewable energy ya, karena temanya sun jadi lebih ke arah solar energy ya. Baik, hari ini kita sudah kedatangan Mbak Anggi dari marketingnya Sun Energy. Betul ya Mbak ya? Betul. Betul, oke Mbak, selamat datang, selamat bergabung di acara Bincang Energi Muda yang ke-9. Kebetulan tema kita Green Jobs nih, dan Sun ini sangat erat ya dengan tema Green Jobs, karena di Sun pasti isinya orang-orang yang sangat peduli dengan Green Jobs, karena Sun itu bergerak di bidang renewable energy ya Mbak ya. Betul, mungkin terutama khususnya solar energy system ya. Oke, sesuai dengan namanya ya Mbak ya, Sun gitu ya, matahari. Matahari, kita punya hashtag campaign baru, Sinar untuk Negeri, jadi SUN. Oh, Sinar untuk Negeri. Jadi singkatannya Sinar untuk Negeri ya, Mbak ya. Jadi SUN gitu ya. Tapi aslinya Iya, kayaknya bukan itu ya. Surya Utama Nuansa. Nuan. Betul ya, Mbak Iya, ya? itu nama corporate-nya, betul. Nama corporate-nya. Oke, Mbak. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin Mbak Anggi mau memperkenalkan diri dulu, Mbak. Mungkin. Perkenalan dirinya singkat aja kali ya. Jadi Boleh. dulu sebelum di Sun Energy melanglang buana ke beberapa industri, mulai dari media, terus kemudian insurance, lalu industri alat berat, terus kemudian landingnya di renewable energy. Cuma memang kalau kita bicara renewable energy, khususnya solar panel, itu belum banyak talenta-talenta yang banyak gitu ya. Kalau kita ngomongin misalnya FMCG, terus industri media misalnya itu mungkin banyak karena apa? Karena memang industrinya udah established dari beberapa tahun yang lalu atau mungkin puluhan tahun yang lalu. Sementara kalau kita bicara renewable energy dan solar energy system khususnya, apalagi di Indonesia rasanya baru booming beberapa tahun belakangan ini. Jadi di teman-teman di Sun Energy pun punya latar belakang background yang beda-beda gitu. Enggak semuanya punya pengalaman bekerja di renewable energy atau enggak semuanya punya pengalaman sekolahnya di jurusan atau fakultas renewable energy gitu. Apalagi kalau kita ngomongin Indonesia ya, kayaknya belum banyak fakultas khusus renewable energy. Iya, 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 iya. Mungkin hanya ada beberapa saja ya Mbak ya terkait dengan renewable energy sendiri. Itu juga memang boomingnya juga baru akhir-akhir ini ya Mbak ya. Iya, Oke. baru banget kan. Boleh. Mbak boleh sedikit dijelaskan mungkin dari stand-nya sendiri, mungkin mau dijelaskan bergerak di bidang apa, lalu kira-kira eh, prospeknya seperti apa di Indonesia ini, bisa sedikit dijelaskan nggak ya Mbak? Oke, kalau kita ngomongin renewable energy, itu kan pastinya ada solar, kemudian ada angin, ada juga biomass gitu ya, dan beberapa energi baru terbarukan yang lainnya. Nah, untuk solar energy, itu Sun Energy bergerak di solar. Jadi solar energy system gitu ya, tenaga surya kita punya bisnis di komersial dan industrial, kita juga ada residensial gitu, sejauh hubungannya sama solar energy lah pokoknya. Teman-teman bisa lihat di Instagram Sun Energy juga, pemasangan-pemasangan kita gitu ada di mana aja. Nah, kalau kita bicara solar energy system dan khususnya Sun Energy, memang Sun Energy saat ini nggak cuma ada di Indonesia. Jadi kita udah ada proyek-proyek regional yang ada di Thailand dan Taiwan, dan sebentar lagi di salah satu negara di ASEAN juga gitu ya. Nah,
kalau bicara di negara lain, tentunya justru jauh tertinggal nih Indonesia dibandingin dengan negara-negara lain. Dalam hal kapasitas misalnya, kita baru, kalau pengguna yang sudah terdaftar aja itu kurang lebih 4.000 mungkin. Artinya apa? Masyarakat Indonesia kita bicara jumlah eh, atap presidensial, kemudian juga industrial aja kan banyak ya, Mhm. itu belum tersentuh sama sekali. Nah, kita masih butuh nih talenta-talenta yang tentunya semangat buat kerja di bidang energi baru terbarukan. Dari mana aja sih misalnya gitu ya, kalau ditanya dari mana aja Mbak jurusannya? Sebenarnya dari mana Iya aja betul sih Mbak. sejauh mau belajar tentang energi baru terbarukan. Kayaknya sih kalau nggak terlalu teknis, kalau misalnya nggak yang engineer gitu ya, kalau engineer tentunya harus kuasain banget kan, kayak teknikalnya. Tapi kalau yang non engineer itu sebenarnya dari jurusan mana aja juga sangat terbuka peluangnya buat teman-teman gitu. Oh, jadi tidak hanya yang engineer aja ya Mbak ya yang bisa masuk ke SAN nih berarti. Iyalah kan kalau kita mengandaikan satu project dikerjakan oleh Sun Energy ya. Dari sebelum project itu ada kan pastinya ada tim sales atau marketing. Nah, tim sales atau marketingnya ada beberapa memang kita utamain yang punya background engineer sih, karena biar biar udah ngerti gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin electrical gitu ya, kalau ngomong terus nanti jelasin ke klien udah agak paham. Itu yang pertama. Tapi kalau kita ngomongin marketing, nggak mesti harus punya pengalaman energi di energi baru terbarukan atau jurusannya juga jurusan energi baru terbarukan gitu. Mungkin bisa teman-teman ekonomi, teman-teman komunikasi. Terus setelah dari sales marketing, terus kita misalnya dapat klien, lalu kita develop kontrak. Develop kontrak adalah teman-teman legal. Teman-teman legal tentunya, oh sebelum, sorry, dari sales marketing terus habis itu kemudian kan nanti ke engineer. Engineer tuh untuk ngitung beban atapnya, kemudian kapasitasnya, terus kemudian berapa yang bisa dipasang di atap tersebut gitu ya, engineer lah. Kalau engineer udah jelas pasti harus engineer. Nah, terus kemudian Betul. nanti setelah itu, setelah deal, lalu nanti ada teman-teman legal. Teman-teman legal itu kan ya dari Fakultas Hukum misalnya gitu. Terus setelah dari legal diserahin ke teman-teman project karena projectnya sudah mau berjalan. Nah, dari Mhm. project, kalau kita ngomongin project, ada project manajemen. Pastinya teman-teman ekonomi, Mhm. manajemen juga bisa. Terus kalau yang pasang, ya pastinya sih itu engineer ya. Maksudnya Ya. kelasnya memang mungkin EPC misalnya gitu ya untuk konstruksinya. Lalu setelah itu di manage sama aset manajemen. Aset manajemen memang baiknya sih ada latar belakang engineer karena hubungannya nanti mengelola aset yang ada di tempat klien. Terus kemudian Mhm. setelah itu finance. Kalau finance kan pasti tentunya dari Fakultas Ekonomi ya gitu. Nah, Mhm. jadi kalau bicara green jobs, teman-teman yang gabung di Sun Energy terutama mungkin dari latar belakang pendidikan yang berbeda, tapi kita sama-sama satu suara gitu ya. Kita mungkin dulu waktu belum bergabung sama Sun Energy, kayaknya nggak punya spirit yang setinggi ini, tapi begitu kita terjun ke dalam keseharian kita dan kita merasakan bahwa bener loh, kalau kita nggak melakukan transisi energi sekarang ini, kapan lagi gitu ya? Kapan lagi kita mau Iya. ketinggalan? Kapan lagi kita eh, mau punya punya aksi nyata buat menyelamatkan bumi gitu. Jadi salah satunya adalah dengan mencari pekerjaan di bidang-bidang energi baru terbarukan atau hal-hal yang berbau lingkungan gitu. Oke, menarik banget tadi Mbak. Jadi tadi udah dijelaskan juga sama Mbak Anggi bahwa sebenarnya latar belakang apapun tidak harus engineer, apalagi mungkin selama ini orang menilai kalau renewable energy, energi itu kalau belum ada prodi renewable, biasanya kalau energi kan berarti lebih ke arah elektro mungkin ya Mbak ya pikirannya ya. Betul.
ternyata ternyata nggak harus dari situ, tapi memang ya yang namanya bisnis semua lini tuh sebenarnya ada gitu ya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh sebulin sedikit, berarti yang penting punya passion mau menyelamatkan bumi gitu ya Mbak ya. Karena selama Iya, ini kita sudah merusak bumi sekian lama gitu ya. Jadi mungkin butuh pembaruan. Oke, menarik banget. Dan tadi juga kalau kita lihat sudah dijelaskan Bang Gi juga banyak ternyata lowongan kerjanya mulai dari yang marketing, legal, bisnis gitu ya Mbak ya. betul. Communication juga gitu. Nah, sedikit Ekonomi. Heeh. Jadi whole keseluruhan proses bisnisnya tuh memang tidak hanya orang engineer saja. Wah, jadi sobat bincang energi nih yang sangat tertarik dan ingin menyelamatkan bumi gitu ya, Mbak Anggi ya. Mungkin Soalnya ya, bisa bergabung dengan Sun gitu. Lagi lowongan nggak, Mbak? relevan banget. Kita kan karena industrinya terus berkembang, jadi kita butuh Betul. talent-talent yang bagus juga untuk kedepannya. Di tahun depan ada perkiraan kita akan menambah sekian puluh orang gitu ya. Tentunya kita mencari. Kalau gini deh, kayaknya kalau kita kuliah terus lulus nih, mungkin bayangannya, pengen kerjanya di perusahaan titik-titik-titik gitu ya, yang hubungannya sama FMCG misalnya, atau pengen kerja di bank ini gitu. Nah, gimana nih sekarang? Oke, saya mau setelah lulus saya mau kerja di perusahaan yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan atau sustainability gitu ya. Eh, dan juga bagaimana caranya kita bisa melihat industri ke depannya, termasuk industri energi baru terbarukan itu kan sangat booming ya. Kita Iya, takutnya nanti ke depannya booming, tapi talentnya di Indonesia nggak siap gitu. Kan kita nggak juga nggak rela ya, banyak berdatangan betul. talent-talent dari luar justru jadi leader di Negara sini sendiri gitu. gitu ya, Mbak. Atau betul gitu ya. Nah, sekarang saatnya nih kita buat meniti karir, kemudian kita juga belajar banyak dan bersiap menghadapi transisi energi di kedepannya gitu. Jadi harus dari sekarang nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru mau lulus gitu ya, atau yang sudah lulus, ini saatnya nih berpikir ulang gitu ya. Bener nggak ya mau kerja di bank misalnya? Bener nggak ya mau kerja di perusahaan otomotif misalnya gitu atau di perusahaan yang lainnya. Nah, ada nih satu industri baru yang sangat promising ke depannya. Jadi kalau kita lihat industrinya ke depannya nih 20-30 tahun lagi, kayaknya sih bakal jadi leader sih. Oke, menarik Mbak. Tapi sebelum kita ngomongin apa prospek bisnis ke depannya nih Mbak, boleh sedikit cerita nggak mungkin dari Mbak Anggi kayak kenapa akhirnya Sun berdiri gitu? Apa misi apa sih yang dibawa oleh Sun? Cikal bakalnya dari mana? Bisa sedikit dijelaskan nggak mungkin Mbak? Oke, jadi kalau San itu tahun ini secara umur 5 tahun. Dia berdiri Oh, waktu itu di tahun 2016. Tapi waktu 2016 tuh masih startup lah ya kita bilangnya. Anak-anak muda ngumpul gitu, terus habis itu ngomongin kayaknya ke depannya industri ini bakalan booming dan kita juga harus bergerak sekarang. Siapa lagi yang akan membuat gitu ya perusahaan di energi baru terbarukan. Waktu itu masih dikit banget gitu. Kalaupun ada, kebanyakan perusahaan dari luar negeri join ke Indonesia, jadi masuk ke Indonesia. Tapi oke. kalau kita bicara perusahaan Indonesia yang besar, itu nggak ada waktu itu, belum ada, belum terlalu banyak. Nah, Hmm. waktu itu kita di 2016 dan 2017 itu waktu itu masih ngerjain project-project CSR. Jadi teman-teman di kota-kota besar itu mungkin kalau ngomongin listrik kayaknya udah nggak kepikiran gimana cara ngedapetinnya ya. Kita bisa lihat listrik colokan di mana-mana, di Alfamart banyak, Indomart banyak, asal lowbat sedikit ada. Ternyata sebenarnya di desa-desa di Indonesia itu masih banyak banget yang belum punya akses listrik. Mereka hidupnya nih kalau malam-malam itu
pakai lampu Petromax, terus kemudian kalau belajar pakai lilin. Kita kayaknya kalau PLN mati aja kita udah gusar ya. Iya, AC udah mati, bingung. kipas nggak bisa HP nyala, ngecas. HP nggak bisa ngecas, laptop gimana? Kayaknya nggak bisa ya, kita nggak hidup, Iya, nggak tidak ada bisa hidup energi. tanpa listrik ya, Mbak. Betul. Tapi di Indonesia Raya ini yang kita cintai dari Sabang sampai Merauke, itu masih banyak lebih dari 400 desa yang belum punya akses listrik. Tahun lalu saya berkesempatan datang ke salah satu desa di Jambi, itu Mm-mm. jangankan listrik ya, sinyal aja tuh adanya susah banget karena dia dari kotak Jambinya sendiri itu sekitar 5 jam, terus dari kabupaten ya waktu itu di Kuala Tungkal itu sekitar 2 jam. Saya menginap di tempat Pak RT, kebetulan Pak RT Mm-mm. punya penguat sinyal. Jadi eh, Mm. kalau diinap di tempat dia sinyalnya lumayan bagus lah gitu. Nah, Oke. waktu itu Sun Energy bergerak dari proyek-proyek seperti itu. Kita memasang solar panel di sebuah puskesmas di Mamuju, yang dulu dia kalau misalnya tindakan tuh bidannya itu pakai lampu atau pakai senter gitu. Oke. Kayaknya Jadi nggak kebayang disenterin ya. gitu, Mbak. Iya, disenterin. Mau ngelahirin Jadi kalau disenterin gitu ya. misalnya ada ibu-ibu lahiran malam-malam, itu dia pakai senter banyak-banyak. Jadi ya keluarganya nyenterin ke ibu itu untuk melakukan tindakan persalinan. Hmm. Nah, Oke, oke. dari situlah proyek-proyek itu. Jadi terus kita juga mengerjakan proyek Sinarmas, CSR waktu itu melistriki 2.800 rumah. Jadi Mhm. kita kasih solar home system paketan kecil Mhm. gitu, at least mereka bisa nyalain lampu, mereka bisa nyalain kipas angin gitu. Nah, itu aja masih banyak yang belum tersentuh. 2.800 keluarga loh. 2.800 keluarga dikali berapa tuh kalau punya anak. Mereka nggak punya kesempatan seperti kita untuk browsing, karena mereka nggak kenal handphone. Kalaupun kenal Mhm. handphone, handphonenya yang masih suaranya poliponik. Iya. Masih Terus yang buat habis itu, nelpon sama SMS kali ya, Mbak? iya, masih yang nelfon sama SMS. Nah, kemudian setelah setelah berjalannya waktu, kita realize kalau kita punya misi untuk melistriki Indonesia Mhm. dengan energi baru terbarukan. Karena Mhm. akses listrik ke sana itu susah kan. Eh, yang bisa dipasang dengan mudah dan cepat dan bisa langsung dirasakan tuh hanya solar energy system. Bayangin kalau misalnya kita pasang angin, kan nggak mungkin ya. Anginnya juga belum Mhm. tentu besar, terus kemudian Bayu juga nggak mungkin. Secara studi nggak Mhm. mungkin dalam waktu dekat, dan yang paling possible untuk segera dipasang dengan cepat dan dirasakan adalah solar energy system. Nah, Mhm. 2018 kita mulai mengerjakan proyek-proyek komersial. Proyek-proyek komersial artinya kalau misalnya kita perusahaannya mau sustain, nggak mungkin nih kita cuma mengerjakan proyek-proyek CSR yang memang secara bisnis itu tidak terlalu banyak gitu ya profitnya. Akhirnya dari situ kita mengerjakan proyek-proyek besar deh, dari mulai Astra Honda Motor, terus Unilever, kemudian Shell gitu ya. Dan eh, dalam 5 tahun berdiri kita sudah punya hampir 80 megawatt install dan kontrak project di Indonesia. Itu baru di Mhm. Indonesia, belum yang di luar negeri. Dan yang upcoming yang sudah dalam kontrak lebih dari mungkin 100 megawatt gitu. Iya, 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 iya. Berarti cepat juga ya, Mbak ya, selama 5 tahun tapi sudah bisa bergerak sampai ke luar negeri berarti ya, Mbak ya. Iya, jadi kalau kita ngomongin perusahaan usianya memang 5 tahun, tapi kita Mhm. sekarang udah nggak startup lagi karena secara size bisnis udah besar. Kita udah yang Mhm. medium to large gitu ya. We're not Mhm. in the startup size anymore karena
secara kapital pun kapitalnya juga udah besar banget gitu. Artinya modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini itu udah besar banget gitu. Oke. Baik, jadi memang perjalanannya cukup panjang, tapi ternyata sepanjang 5 tahun itu ternyata Sun itu sudah keluar dari startup gitu ya Mbak ya. Nah, melanjutkan tadi yang sudah kita omongin potensi kedepannya nih Mbak, sama seperti yang mungkin ada pertanyaan ini dari Antosiahaan, bagaimana potensi industri ini kedepannya Mbak? Monggo. Kalau kita ngomongin potensi, tadi Indonesia itu punya potensi energi surya lebih dari berapa gigawatt ya? 300-an gitu. Nah, sekarang size-nya masih sangat kecil, gap-nya tinggi sekali gitu. Jadi masih banyak peluang untuk industri ini berkembang dengan pesat. Kita survei singkat aja dari sekarang yang hadir 15 orang ya 14 sekarang. Berapa orang yang udah pasang solar panel? Kayaknya angkanya dikit. Saya aja belum kayaknya, Mbak. Iya. Oh ya, sorry, sorry. Tadi saya mau koreksi. Total dari Rencana Umum Energi Nasional itu ada 69 megawatt capacity, 69.652 megawatt. Jadi hampir 69 giga. Dan sekarang itu nggak nyampe 1 giga anyway gitu. Jadi industrinya besar banget. Terus kita tanya aja, kita lihat kanan kiri tetangga mana yang udah pakai solar panel. Terus habis itu kita tanya orang tua kita, tanya tante, om apa segala macam, tanya kantornya atau pabriknya udah pada pakai solar panel belum? Kayaknya kalau kita survei kecil aja ya versi kita, 90% mungkin belum pakai solar panel. Iya, betul sih, Mbak. Gitu. Mm-mm. Memang kalau di Indonesia ini karena negara tropis, jadi memang energi surya itu melimpah ya, Mbak ya. Jadi matahari itu melimpah, jadi memang itu suatu potensi potensi yang sangat besar di Indonesia membangkitkan energi menggunakan matahari. Nah, tapi Mbak ngomong-ngomong kita ngomong potensinya besar gitu ya. Sebenarnya kalau yang dengan ranah bisnis ini gitu ya, karena kita ngomongin kan mungkin Sun ini as industri yang sudah tidak startup lagi ya, tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa lebih ke arah medium dan large. Nah, kalau dari prospek bisnis nih Mbak, kita ngelihat secara bisnis bukan secara potensi gitu ya. Selama perkembangan ini kan juga mungkin banyak muncul apa ya, kompetitor-kompetitor baru gitu Mbak ya. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih dari prospek bisnisnya Sun sendiri nih apa yang berbeda gitu ya. Dan mungkin bisa sedikit dijelaskan juga misalkan ada program-program apa yang ditawarkan Sun depannya gitu mungkin. Oke, kita dengan bermunculan solar developer gitu ya, kita kan bilang solar developer. Iya, senang aja. Karena apa? Karena marketnya masih luas. Kalau misalnya semuanya kesan, kita juga nggak sanggup deh kayaknya. Iya, 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 Jadi, iya. jadi justru dengan bertambahnya solar developer lain yang hadir di Indonesia atau EPC gitu ya di industri ini, itu makin menstimulus para calon pengguna nih. Artinya kan berarti marketnya luas, marketnya besar, kemudian semakin literasi energinya. Jadi yang melakukan literasi energi, ini nggak cuma bincang energi sama Sun Energy aja gitu. Makin banyak pihak yang juga melakukan literasi energi, sehingga orang-orang jadi sadar bahwa penggunaan energi baru terbarukan sudah mulai harus diimplementasikan di skala perumahan atau mungkin juga di skala industri. Nanti kan kembali lagi ke konsumen, begitu mereka akhirnya menyadari, oke, mereka ingin menggunakan energi baru terbarukan, kemudian kan mereka akan mencari sendiri solar developer mana yang cocok untuk memasang di tempat mereka.
Nah, kalau udah di situ kan udah seleksi alam ya. Artinya dari sisi Ya. bisnis ya tinggal yang mana yang lebih profesional, yang mana lebih berpengalaman, yang mana punya track record bagus, yang mana punya servis yang lebih baik dibanding yang lain gitu. Tapi dengan kemunculan solar developer lain, kita sih sangat menyambut dengan antusias. Artinya, San nggak sendiri nih melakukan literasi energi. Capek-capek Betul. ngomong sama teman-teman mahasiswa gitu kan, sama anak SD, dan concern San kan memang ingin mengedukasi seluruh sektor dan seluruh pihak ya. Kita nggak cuman tadi karena kita misinya electrifying Indonesia sustainably with renewable energy, kita melakukan edukasi ke anak SD, kita melakukan edukasi ke anak SMP, kita melakukan edukasi ke SMA, dan juga kuliah, dan tentunya dengan industri-industri gitu. Nah, itu tadi tanggapan saya atas pertanyaan yang bagaimana dengan kemunculan developer yang lain gitu. Nah, kemudian apa sih yang membedakan Sun Energy dengan developer yang lain? Barangkali pada akhirnya ini pun juga seleksi alam. Yang pertama pastinya kita udah proven track record. Kalau kita ngomongin brand-brand besar yang jadi klien Sun Energy, ada nggak yang nggak kenal PT Jarum misalnya? Ada nggak yang nggak tahu Astra Honda Motor? Ada nggak yang nggak tahu Sido muncul gitu ya? Artinya klien-klien yang kita pasang instalasi PLTS atap di tempat mereka adalah klien-klien besar, sehingga itu juga bisa menjadi satu bukti nyata bahwa kita dipercaya oleh brand-brand besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita punya model pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan customer. Yang pertama, mereka bisa nyicil. Jadi kalau misalnya kayak perumahan aja gitu, kayak rumah, oke, dalam jangka waktu 7 tahun, saya mau nyicil solar panel di rumah saya dengan, oh sorry, kalau rumah mungkin skalanya 2 sampai 3 tahun ya, dengan 0%, bunga 0%. Terus kemudian buat yang di industri, kita juga bisa menyediakan model leasing. Jadi nanti cicil setelah 6 tahun, lunas, nanti baru solar panelnya milik mereka. Nah, yang kedua yang jadi primadona adalah namanya performance based renting kalau di kita, PBR. Jadi klien itu nggak perlu punya biaya investasi apapun, jadi dia nggak usah mengeluarkan biaya apapun untuk memiliki solar panel system di atapnya. Cukup apa namanya ya pokoknya kita menyediakan model itu sehingga nanti klien itu akan punya dua billing untuk listriknya ya. Yang pertama tentunya ke misalnya PLN gitu kalau dia terkoneksi dengan jaringan PLN. Kemudian yang kedua ke Sun Energy karena mereka menggunakan solar panel system yang dipasang oleh Sun Energy dan digunakan dari pagi sampai dengan sore hari misalnya gitu. Nah, atas penggunaan solar panel itulah mereka nanti akan bayar ke kita. Dalam kurun waktu tertentu, nanti setelah selesai kontrak, solar energy sistemnya jadi milik klien gitu. Jadi kalau nih teman-teman yang di sini yang punya orang tua kerja di perusahaan apa misalnya, coba tanya orang tuanya, kantornya atau pabriknya udah pakai solar energy system belum? Kalau belum, suruh tawarin Sun Energy aja karena Sun Energy punya punya mode pembiayaan, jadi nanti teman-teman nggak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Itu dari mulai instalasi, sampai dengan commissioning, sampai dengan perizinan, maintenance, sampai terus dipakai itu yang melakukan prosesnya adalah Sun Energy gitu. Iya, iya menarik banget karena memang tadi ternyata Sun Energy itu lebih ke arah misinya untuk meliterasi ya Mbak ya. Jadi tadi ada literasi mulai dari anak SD sampai dengan kuliahan gitu. Jadi sehingga memang apa ya program sehingga memang apa ya mengencourage mungkin ya mengencourage gitu bahwa kalau kita yang bergerak di bidang energi berarti namanya bukan kompetitor ya Mbak ya tapi sama-sama membangun bumi gitu kali ya Mbak ya.
Iya, Menarik sih kita Mbak. sama-sama bahu-membahu. Dan kita menganggap ya kompetitor is just a competitor karena kita ada di bisnis ya pastinya gitu kan. Iya, betul. Perusahaan itu kliennya apa. Tapi lahannya masih gede banget, lapangannya masih dari Benar. Aceh, dari Sabang sampai Merauke, berapa banyak yang belum pakai solar panel gitu. Iya, betul betul Mbak. Dan tadi juga kalau dari segi prospek bisnisnya juga ternyata mungkin setiap perusahaan berbeda-beda. Tapi kalau tadi sudah dijelaskan, kalau dari Sun sendiri memang ada beberapa program yang memang ya tadi karena misinya itu adalah membangun bumi, jadi lebih banyak program keringanan mungkin ya Mbak ya, dengan sistem pembayaran yang berbeda-beda gitu ya yang ditawarkan. Betul. Sesuai Oke. dengan kebutuhan customer sih. Kalau misalnya Oh. buat rumah bisa Mhm. dibeli di e-commerce, e-commerce warna hijau, e-commerce warna orange. Terus mungkin kan kalau di situ bisa pakai voucher-voucher ya, misalnya kalian punya Iya, betul. diskon. Terus kita Hmm. juga bisa pakai apa namanya kartu kredit. Teman-teman coba Mhm. download nama aplikasinya Santera di Oh. eh, Apple Store udah ada, di Google Play Store juga udah ada, namanya Santera. Nah, itu aplikasi kita yang untuk perumahan. Jadi, dengan Hmm. aplikasi tersebut, kita udah, misalnya kalian lokasinya di Bandung misalnya gitu ya, terus Mhm. udah aja tuh melakukan requestnya dan sampai dengan pembayarannya bisa dilakukan di aplikasi itu, gitu. Hmm. Nah, apa namanya, iya bayarnya bisa pakai kartu kredit BCA, Mandiri, kemudian yang udah sama kita itu Bank Sinarmas, dan beberapa bank lainnya gitu ya, yang memang mereka juga sudah mulai concern ke green financing. Jadi kayaknya sebenarnya nggak ada alasan lagi sih untuk nggak menggunakan solar panel gitu. Kecuali Nggak ada alasan uangnya buat, mungkin. iya, nggak ada alasan lagi buat kita tidak menyelamatkan bumi gitu ya Mbak ya. Benar, benar, benar. Kalau misalnya rumahnya belum pakai gitu ya, ya udah tanya aja orang tuanya, disuruh aja orang tuanya kantornya suruh pakai solar panel. Jadi paling enggak kita bertindak sebagai public speaker buat renewable energy gitu. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan, artinya kita pun juga turut membantu untuk menyelamatkan bumi lah ya gitu. Iya, berarti memang kalau ditanya langkah ini juga ada sih Mbak yang nanya di kolom chat gitu. Langkah sederhana apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya untuk menghemat energi, tapi lebih jauh lagi sebenarnya untuk menyelamatkan bumi tidak harus hanya menghemat energi gitu ya, tapi dengan meliterasi saja itu sudah menjadi suatu langkah yang besar ya Mbak ya. Iya, kalau kita ngomongin langkah sederhana apa sih buat menghemat energi, itu dari SD kita udah diajarin, matiin lampu Iya. kalau nggak digunakan, matiin air kalau nggak digunakan, kalau cuci tangan jangan biarkan air mengalir. Udah banyak tuh, di mall-mall aja kan ada tulisannya ya, kalau Betul. bisa eh, jangan menggunakan tisu dengan banyak. Kita mungkin balik lagi tarik mundur nih. Kita bicara definisi energi. Apa sih energi gitu ya? Energi itu kan Mhm. sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Kita pernah mikir nggak, Ciki di Alfamart, Mhm. bagaimana tuh bisa sampai di Alfamart? Bagaimana cara proses bikinnya? Dia Iya. dibikin di pabrik, terus habis itu pakai listrik gitu ya. Sebelum itu mungkin bahannya diolah dulu, dicari dulu, dikirim dulu ke pabrik tersebut. Ngirimnya pakai truk, truknya Mhm. tentunya pakai bahan bakar. Terus Mhm. habis itu udah polusi itu ya. Terus ngirim bahan sampai pabrik. Pabriknya mengolah. Pabriknya tentu pakai listrik. Itu udah pakai energi tuh. Terus habis itu kemasan. Kemasannya plastik. Plastiknya diproduksi sama perusahaan lain. Pakai energi. Mhm. Energinya energi kotor, energi fosil. Dikirim ke pabrik tersebut buat mengemas ciki yang kita beli. Terus habis itu setelah jadi kita masih butuh kardus buat packingnya.
Terus ada betul. perusahaan kardus. Perusahaan kardusnya belum pakai energi baru terbarukan, mereka masih pakai energi kotor. Terus setelah itu di packing, dikirim. Itu udah berapa energi yang dihabiskan buat satu ciki yang kita makan. Itu Hmm, baru hmm, satu hmm, hmm. makanan ya, belum belum makanan besar lainnya, belum apapun yang kita konsumsi di rumah. Itu kalau kita bicara energi, kayaknya kita langsung merasa bersalah banget. Iya ya gitu ya. Apa yang apa ya yang bisa kita perbuat buat menyelamatkan bumi? Nah, karena energi adalah sumber terbesar yang menyumbang ke dampak gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca. Makanya oleh karena itu kita harus mulai dari sekarang gitu untuk melakukan transisi energi. Nah, kalau kita bicara bagaimana nih cara menghemat energi, caranya banyak banget. Yang pertama, misal ini kalau yang ekstrim ya, Bukan kalian bukan nggak beli ciki kan ya Mbak? Bukan nggak beli kalau ciki gitu. kalau kalau bisa beli makanan yang kiloan Kiloan, karena oke. dia nggak menggunakan plastik. Jadi kita Iya, dan kalau less bisa plastik ya Mbak. betul dan kalau bisa kita belinya bawa tempat sendiri. Hmm, 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 hmm. Kan Ya, nggak ya. kebayang ya, kan sekarang ada tuh startup yang menyediakan kayak dia Hmm, keliling ke rumah-rumah buat refill misalnya sabun cuci hmm, deterjen hmm, gitu ya dan lain-lain. Nah, sebenarnya konsep itu konsep yang sangat baik kalau bisa diaplikasikan ke makanan. hmm, 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 hmm. Makanan. Terus kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua caranya lagi nih, bagaimana cara menghemat energi. Tahu nggak berapa energi yang terbuang atau terpakai untuk industri pakan ternak, jadi ayam. Hmm, hmm. Kalian bisa baca atau browsing. Dibandingkan dengan ayam, pastinya sapi lebih menghasilkan energi yang lebih banyak dan dia ada gas metananya ya. Jadi Betul. dia menyumbang ke emisi gas rumah kaca itu lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita makan sayur doang gitu misalnya. Apalagi sekarang kayaknya lagi ngetren plant based. Jadi apa-apa makan yang plant Hmm, based gitu. Nah, itu cara sederhana sih. Kalau makan daging atau ayam ya seminggu sekali pertamanya. Terus kemudian dikurang-kurangin mungkin. Kayaknya kan kalau udah gede nggak bukan inilah ya. Kalau harus makan makanan bergizi ya tentunya makan makanan bergizi sih. Kan sayur juga bergizi ya, jadi tapi kita mulai bisa ngurang-ngurangin lah makan makanan yang menyumbang emisi gas rumah kaca yang tinggi. hmm. Itu juga salah satu Iya. caranya tuh. Iya, menarik Mbak, menarik. Jadi memang sebenarnya banyak langkah kecil dari hal-hal kecil. Sebenarnya dari yang sekarang kita belanja nggak pakai plastik itu juga sebenarnya udah salah satu cara untuk menghemat energi juga sebenarnya ya ujung-ujungnya ya Mbak ya. Betul, terus habis itu kita kumpulin sampah. Sekarang udah banyak banget Mm-mm. startup-startup yang mengelola sampah. Oh, satu lagi yang saya selalu tertarik adalah limbah tekstil. Jadi nggak pernah kebayang berapa banyak energi yang digunakan untuk membuat satu celana jeans. Kita, Ah, apalagi perempuan, kayaknya kalau mau kemana, saya belum punya bajunya, padahal baju banyak banget selemari gitu kan. Terus, eh banyak, udah, sekarang banyak thrift shop. Sebenarnya itu salah mhm. satu cara tercepat, yang paling mudah, untuk mengurangi limbah tekstil. Jadi Hmm, pikirin lagi teman-teman kalau misalnya mau beli baju baru. hmm. Karena air Oke, yang digunakan banyak banget. oke. Iya, Iya, jadi banyak banget jadi cara buat menghemat Jadi energi. sebenarnya jadi sebenarnya green jobs itu lebih luas daripada itu ya Mbak ya. Jadi ternyata tadi mengumpulkan sampah gitu kayak bank-bank sampah. Mungkin kalau sobat bincang energi sekalian belum lihat BEM sebelumnya, kita juga ada BEM sebelumnya itu tentang bank sampah ya. Bank sampah juga salah satu green jobs yang tadi juga sudah Mbak Anggi jelaskan ya. Lalu thrift shop itu juga sebenarnya green jobs juga ya Mbak ya. Bener, green jobs banget. Kalau green jobs. Eh, karena kita
saya bertemu dengan orang-orang ya karena di industri renewable energy pada akhirnya bertemu dengan aktivis-aktivis lingkungan. Salah satunya ada juga namanya ada salah satu anak muda yang mengelola, dia mendaur ulang Hmm. baju. Jadi dia ngumpulin limbah-limbah baju-baju gitu dia kumpulin lalu dia lakukan daur ulang dengan teknologinya dan uh, dia dia hampir mendekati nol das juga, jadi nggak ada debu gitu ya. Dia mengelola debunya, dia menjaga airnya, dia tidak Hmm. menggunakan chemical buat menghancurkan bajunya. Karena teman-teman kalau teman-teman tahu baju itu warna ini tuh kan ada zat kimianya yang digunakan gitu Hmm. ya. Nah, dia punya misi untuk mengurangi limbah tekstil sehingga apa namanya mengumpulkan baju-baju. Nah, itu juga menarik banget. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan dari kita bangun pagi sampai kita tidur gitu ya, itu begitu Hmm. banyak aktivitas yang bisa kita mulai pikirkan untuk bagaimana nih ya kita kurangi jika dia menyumbang emisi gas rumah kaca terlalu besar. Hmm. Misalnya, ya tadi itu baju, terus kemudian pola makan kita, gimana kita mengatur pola makan kita, kemudian bagaimana kita mengatur pola transportasi kita. Kayaknya kalau mau ke Hmm. kampus sendiri-sendiri, padahal kalau zaman dulu tuh ya, jadi bicara angkatan, Kak, jadi saya tuh sering banget nebeng sama temen-temen gitu. Jadi kalau misalnya mau ke sekolah, dijemput ya, nanti saya jemput, itu keren banget. Kalau Hmm. bisa, kalau kalian bawa mobil, itu kalau bisa diisi penuh tuh gitu. Cuman kalau lagi kayak gini ya mungkin diisi lah sama teman-teman. Kenapa? Karena dengan satu mobil digunakan oleh banyak orang, jadi kan teman kita yang tadinya mau pakai angkutan umum atau mau pakai kendaraannya sendiri, jadi nggak pakai kendaraannya sendiri. Polusinya jadi berkurang gitu kan. Terus habis itu polusi paling tinggi itu sebenarnya dari pesawat sih. Nah, kalau misalnya Hmm. perjalanan yang deket-deket aja, itu masih bisa pakai mobil ya pakai mobil aja, nggak usah pakai pesawat gitu. Oke, Mbak, kita Banyak udah banget sih, ngomongin banyak banget. Dan ternyata. that's a green job, that's a green Iya, job iya, dan a potential ya buat kita. iya, iya, iya. Belum Jadi ada ternyata, nih, ya Mbak, iya, sorry. iya belum ada, mungkin belum banyak startup yang apa namanya refill deterjen, terus Hmm. refill lagi makanan gitu ya. Mungkin kalau dia keliling-keliling bawa sesimpel misalnya apa ya minyak goreng gitu ya, kan jadinya sampahnya juga berkurang. Kita nggak perlu lagi beli kemasan-kemasan. Terus makanan Hmm. jajanan misalnya sereal gitu ya, karena anak saya suka banget sama sereal. Itu saya kalau beli suka yang kiloan, jadi sekilo supaya nggak beli yang kecil-kecil yang kalau mikir tadi tuh untuk menghasilkan satu kardus Coco Crunch Hmm. itu butuh berapa energinya Iya, 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 gitu. iya, Mbak. Iya, jadi terbuka banget ya ternyata Green Shop itu lebih luas daripada itu. Nah, mungkin kita ngomongin sekarang ke arah Green Jobs di Sun aja mungkin kali ya Mbak ya. Nah, kalau prospek kerja dan skill apa nih yang dibutuhkan nih kira-kira kalau untuk ini soalnya banyak pertanyaan Mbak di kolom chat. Ada nggak internship-nya gitu Mbak? Terus kalau misalkan mau daftar SAN itu gimana gitu ya. Sebenarnya mungkin pertanyaan saya lebih ke arah kalau tadi sudah dijelaskan bahwa dari proses hulu ke hilir bisnisnya SAN ini kan memang banyak orang yang terlibat di sana ya, tapi ada suatu skill tertentu yang harus yang dibutuhkan nggak Mbak untuk ada di untuk bergabung dengan SAN inilah. Oke, karena uh, ada dua keywords yang clue yang saya selalu katakan kalau mau berbicara itu, we are a dynamic and agile company. Jadi Hmm. dengan culture yang dinamis, agile, kita butuh teman-teman yang gercep, teman-teman yang kalau dulu kuliah kita berorganisasi, misalnya mau bikin project A, terus dihubunginnya susah, nah itu udah nggak bisa tuh. Itu udah blacklist tuh masuk sana energi. Pokoknya teman-teman yang gercep,
teman-teman yang bisa dihubungin, teman-teman yang punya kreativitas. Karena uh, kita selalu berhadapan dengan pola perilaku yang terus berubah, terus habis itu customer-nya juga misalnya maunya gimana, berubah-berubah, itu kita perlu adapt dengan cepat dan kreatif memikirkan solusinya seperti apa. Kalau tadi, sorry tadi pertanyaannya berarti untuk yang intern ya. Intern itu kita punya banyak banyak anak intern di Sun Energy. Ada di sales marketing ada intern. Terus kemudian di finance juga ada intern, di legal ada intern, di project, di aset, semua departemen kita ada intern. Dan rata-rata, nggak semuanya sih, kalau misalnya memang juga kebetulan ada lowongan di departemen tersebut, yang kita utamain anak intern buat jadi karyawan kita gitu. Nah, apa aja sih skill yang dibutuhin? Kalau buat teman-teman yang masih kuliah, itu kita pasti ngelihat orang-orang yang aktif berorganisasi. Jangan yang cuman pulang kuliah tidur. Terus atau enggak, apalagi yang tipikal ini, apa namanya, kalau kuliah matiin off cam tuh, aduh kayaknya. Jangan, tuh, Iya, jangan. zaman sekarang online ya Mbak, jadi matiin kamera terus dipanggil dosennya entah hilang kemana gitu ya Mbak. Iya, cara cara madol zaman sekarang kan kayak gitu kan. Kita utamain mereka yang punya pengalaman berorganisasi, terus terutama juga yang punya pengalaman magang. Saya mau cerita satu anak magang Sun Energy di marketing. Itu dia magang tuh kayak nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi setelah 2 bulan di mana atau 3 bulan di mana magang di tempat lain dan itu brand-brand besar juga gitu tempat magangnya. Apalagi sekarang ada kampus Merdeka Kampus Merdeka, belajar ya, iya betul. yang ngelingin antara kita bisa Iya, magang di mana gitu kan. Nah Merdeka itu Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar, kampus Merdeka ya itu namanya. Itu kalau misalnya kalian nggak memanfaatkan itu sayang banget sih karena kita dari manapun mau lokasinya di Sidoarjo, mau lokasinya di Tuban, tapi bisa kerja dan bergabung di misalnya brand-brand besar. Nah, kita selalu pilih teman-teman yang punya pengalaman pernah internship di tempat lain. Karena kalau misalnya kita kita seleksi gitu ya, itu yang punya pengalaman di tempat lain aja sekarang tuh banyak banget. Jadi kita sampai gini, gila ya anak sekarang ya intern tuh kayaknya tuh jadi kayak organisasi gitu. Kebalikannya, kalau dulu kan kita berorganisasi misalnya di Senat atau di BEM gitu ya. Nah buat mereka tuh sekarang internship di mana-mana itu udah kayak addicted gitu dan kita pilih orang-orang yang seperti itu sih buat bergabung sama kita. Iya, kalau misalnya mau bergabung sama San, boleh kirim CV ke marketing@livewithsan.com. Nanti kita biasanya ngambil teman-teman magang dari orang-orang yang emang sudah kirim CV ke email Sun Energy tadi. Melanjutkan pertanyaan. Nah, ada pertanyaan bagus juga nih dari Niza. Nah, bagaimana agar menjaga alternatif hingga bertahan dari tahun ke tahun? Maksudnya energi alternatif ya. Untungnya kalau kalau matahari mungkin nggak habis gitu ya Mbak ya. Tapi boleh Iya, boleh baru saya cerita bilang. sedikit nggak Mbak? Matahari nggak habis-habis gitu ya Mbak. Kira-kira pertanyaan dengan bagaimana menjaga energi alternatif, kita gimana ngejaga matahari selalu bersinar selama Berarti iya sebenarnya lebih ke buminya arah kan bagaimana menjaga bumi gitu ya Mbak ya sekarang ya. mungkin gitu kali ya maksudnya. Kalau menjaga alternatif hingga bertahan dari tahun atau mungkin pertanyaannya coba saya analisa ya. Atau mungkin Iya. bagaimana sistem energi surya itu bisa bertahan kali dari tahun ke tahun sistemnya. Mungkin, mungkin Mbak, tapi kalau ya eh, boleh Mbak kalau mau dijawab itu. Sebenarnya ada juga, mungkin ini related juga selain sistemnya bisa bertahan dari tahun ke tahun gitu.
sebenarnya dari penerapan energi surya ini sendiri gitu Mbak, selain kita memang jadi kita punya energi yang bersih gitu ya Mbak ya, adakah residualnya juga nih Mbak sebenarnya dari sistemnya Sun ini? Itu PR terbesar dan itu juga peluang. Jadi ke depannya kita perlu berpikir karena sistem energi surya itu kan bisa bertahan puluhan tahun ya, mungkin 30-40 tahun, let's say. Nanti kalau misalnya sudah tidak terpakai panelnya, limbahnya digimanain. Iya betul Nah, Mbak. itu studi baru, teman-teman sekarang mulai bisa riset tuh gimana caranya. Dan itu jadi ketika nanti pada akhirnya energi suryanya berkembang, kemudian banyak yang menggunakan PLTS atap atau ya energi baru itu, energi surya tadi, dalam 30 tahun atau 40 tahun kemudian gimana tuh limbahnya? Kalau kita udah mikirin dari sekarang teknologinya, that's a good point entries buat kalian punya startup baru tuh untuk mengelola limbah. Iya, Nah, kayaknya kalau kita ngomongin tadi pertanyaannya, ya mungkin di panelnya ya, di panelnya ketika nanti dia sudah tidak berfungsi lagi secara maksimal dan dibuangnya kemana? Kayak elektronik ya, hmm. limbah elektronik gitu. Mungkin nanti sih ke depannya kayak kita akan mendaur ulang panel bagaimana caranya dan tapi itu masih menjadi satu tantangan dan perlu riset sih. Jadi masih masih ada peluang juga gitu bagi teman-teman yang memang mau bikin startup nih. Selain tadi kalau Mbak Anggi bilang sebenarnya prospek solar energi ini juga masih besar. Selain itu juga bisa ke arah limbah tadi ya Mbak ya. Mm-mm, bener banget. Jadi Oke Mbak, kepikiran saya. baik. Ya, jadi kepikiran. Monggo Mbak kalau misalkan mau buat startup lagi, salah ya Mbak. Nanti ke depannya kita juga akan launching Sun Mobility. Jadi Oke. charging station, kemudian juga mobil listrik. Karena kita benar-benar pingin serius di ekosistem solar energy. Jadi dari hulu ke hilir kita akan sediakan produk dan servicesnya. Oke, sip, sip, Mbak. Nah, udah nggak kerasa ya, Mbak, udah 1 jam kita ngomongin tentang green job nih, apalagi yang tadi berhubungan dengan renewable energy gitu ya. Mungkin untuk sebagai penutup, Mbak, ada yang mau disampaikan, Mbak Anggi, untuk Sobat Bincang Energi sekalian? Mungkin Pesan saya satu, coba tanyain orang tuanya, tanyain om tantenya yang kerja di mana udah pakai energi baru terbarukan atau belum. Kalau belum, suruh kunjungin Sun Energy. Terus yang kedua, kalau mau kerja itu sekarang saat yang tepat untuk punya pengalaman di berbagai industri dan juga berbagai bidang. Jadi jangan cuma jadi mahasiswa yang biasa, tapi jadi mahasiswa yang luar biasa. Yang ketiga, kalau udah lulus, impiannya coba dibelokin dikit dari pingin kerja di perusahaan-perusahaan multinasional yang FMCG atau bank misalnya, ke industri renewable energy karena kita masih perlu talent-talent bagus yang bisa meningkatkan industri renewable energy di Indonesia supaya buminya selamat, buminya sehat, terus kitanya juga punya masa depan yang cerah, terutama buat masa depan anak-anak atau generasi yang mendatang ya, gitu. iya, oke, baik. Terima kasih Mbak Anggi, ini waktunya Terima kasih. 1 jam kita udah ngobrol-ngobrol. Semoga bincang energi muda kali ini dengan San bisa eh, meliterasi lagi lebih banyak terkait dengan energi, Sama-sama. khususnya mungkin renewable energy di bidang green job ini. Baik,
Terima kasih sekali lagi Mbak Anggi atas ilmunya. Tadi ternyata kita tidak hanya berbicara mengenai prospek kerja di Sun aja, tapi tadi sudah banyak Mbak Anggi eh, jelaskan juga prospek bisnis renewable energy yang ada di segala lini tadi ya Mbak ya, mulai dari makanan tadi kita ngomong ciki gitu ya Mbak ya, sampai akhirnya yang jadi Iya. technical di Sun gitu. Baik, terima kasih. Mungkin sekian untuk bincang energi muda ke-9 terkait dengan Green Job, Career for Renewable Energy Enthusiast. Nantikan lagi bincang energi muda selanjutnya. Tetap stay tune di bincang energi. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk semuanya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Selamat Oke. malam. Sampai jumpa.